Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim barik alaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para penonton, para jamaah, para santri setia yang terus menonton channel-channel dakwah kita, channel YouTube kita, IG kita, Facebook kita, TikTok kita, UST Aris Alwi. Insyaallah menjadi wasilah Allah bukakan hati kita untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang terus mencucurkan nikmat karunia inayah hidayahnya untuk kita semua. Sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat untuk bersujud, untuk bersimpu di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Terlebih sholat tahajud, tilawahnya, sedekah subuhnya, Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada pertanyaan kemarin. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar hubungan rumah tangga bisa harmonis? Ya, ini pagi berantem, siang berantem, jelang maghrib berantem. Ini repot urusan. Kalau pagi berantem, rezeki nggak mau masuk. Siang berantem, kita akan sakit. Malam, jelang malam kita berantem, sial untuk kita. Ya, kenapa tidak? Ya, coba perhatikan baik-baik. Pagi-pagi Anda sudah berantem dengan pasangan hidup Anda, mending tidur, nggak usah keluar. Nggak bakal dapat rezeki itu. Ya. Malaikat Mikail tuh menjauh. Kenapa? Kita udah berantem. Ya. Siang, ribut lagi sama pasangan hidupnya. Jangan heran kalau Anda akan sakit. Ini pandangan spiritual ya. Kemudian sore hari berantem lagi. Anda akan stres. Tersiksa hidup Anda. Ya bayangin. Jangan coba-coba ngajakin istri berantem jelang malam. Repot urusan. Nanti tidurnya di sofa. Tidurnya depan TV. Yang seharusnya istri dipeluk. Yang dipeluk apa? Bantal guling. Bantal sofa. Hati-hati. Maka dari itu, hindari, minimalisir pertengkaran yang mengakibatkan perkelahian secara batiniah maupun lahiriah. Dan perang batin jauh lebih dahsyat ketimbang perang lahiriah. Kalau perang lahiriah kita marah sama istri kita, kemudian kita boleh jadi nonjok ini, nonjok itu selesai. Tapi kalau perang batin, ini yang bahaya. Bisa kena stroke, bisa kena darah tinggi, segala macam. Hati-hati. Nah, oleh karenanya saudaraku, ada satu resep dari Al-Fakir Aris Alwi. Ya, yuk sama-sama kita pelihara rumah tangga kita. Kita jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang harmonis, yang penuh sakinah, yang penuh mawaddah, yang penuh rahmah. Sakinah adalah memberi, ya. Kemudian mawaddah, tentunya kita juga siap menerima. Ya, ibarat katanya kayak antara mur dan baud. Sakinahnya adalah baud, murnya adalah mawaddah.
Sehingga Allah berikan rahmah, kasih sayang. Nah itu loh. Bagaimana rumusnya Ustaz? Yuk, belajar hidupkan qobliyah subuhnya. Apa hubungannya Pak Ustadz? Wah, ada aja nih. Ya, kalau nggak percaya dicoba aja. Nggak usah ngeyel dulu. Dicoba aja dulu. Ya. Siapa di antara kita di sini rumah tangganya yang pagi berantem, siang berantem, malam berantem. Kalau malam berantemnya, malam berantem diam-diam nggak jadi masalah. Itu nikmat. Yang jadi masalah adalah piring pecah, pintu kamar mandi copot, ya, jendela hancur. Nah ini masalah ini. Maka belajarlah untuk mengenal yang namanya qobliyah subuh. Lanjutkan dengan subuh berjamaah di masjid. Coba. Teringat beberapa tahun lalu ada kasus yang saya tangani. Rumah tangganya tidak pernah akur. Ribut terus. Saya cuma bilang gini, Kang, punten. Ya, ayah ente mah sholat subuhnya di mana? Qobliyah subuhnya kumaha? Aduh, hese Ustaz. Susah katanya. Ada boro-boro namanya qobliyah subuh Ustaz. Subuh nage ketinggalan wae. Ah, itu penyebabnya saya bilang. Kenapa rumah tangga ente nggak pernah akur? Coba rubah sekarang. Dan alhamdulillah beliau nurut. Rubah saya bilang. Belajar kenali namanya qobliyah subuh dan subuh berjamaah di masjid. Ya, alhamdulillah 3 bulan setelahnya setelah datang ke Pondok Said Malomo. Beliau lapor, alhamdulillah Ustaz. Rumah tangga saya sudah banyak perubahan. Istri saya juga udah nggak ngelawan-lawan. Saya juga lebih luluh hati saya. Dan ada kabar gembira lagi, istri saya udah hamil lagi. Masya Allah, itulah hikmah dari qobliyah subuh. Itulah hikmah dari subuh berjamaah di masjid. Itu. Jangan remehkan. Memang nggak secara nalar logika, nggak ada korelasinya rumah tangga dengan qobliyah subuh. Nggak ada hubungannya. Tapi bagi Allah semuanya terhubung. Ayo. Nggak percaya? Ayo, saya tantangin. Siapa yang rumah tangganya yang oleng? Siapa rumah tangganya yang nggak pernah akur? Coba, belajar qobliyah subuh. Belajarlah subuh berjamaah di masjid. Bukan subuh berjamaah dengan istri, bukan. Berjamaah di masjid. Ya. Ini seorang ustadz, kiai, subuhnya aja nggak mau ke masjid. Gimana ceritanya rumah tangganya mau akur? Ya ribut terus. Nah, begitu ya. Allahu Akbar. Dicoba saja kalau nggak percaya. Nanti akan terlihat keesaan Tuhan di situ. Keajaiban Allah terlihat di situ. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.